Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Aries, mari kita ikuti rangkaian Masa Raya Paskah 2024 GKI Taman Aries. Rabu Abu pada 14 Februari 2024 pukul 7.30 malam. Minggu Prapaskah dimulai dari 18 Februari hingga 24 Maret 2024 dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 5 sore. Kamis Putih pada 28 Maret 2024 pukul 7.30 malam. Jumat Agung 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi 30 Maret 2024 pukul 7 pagi dan Minggu Paskah 31 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 5 subuh dan 5 sore. Selamat menapak tilas perjalanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Hai Jemaat, salam dari Panitia Paskah 2024 GKI Taman Aries. Aksi Masa Prapaskah. Masa Prapaskah dirayakan gereja sebagai masa pertobatan. Di masa inilah kita sebagai umat melakukan latihan atau disiplin rohani untuk membiasakan diri dalam perilaku pertobatan, agar kita semakin bertumbuh dalam kehendak Allah. Pada tahun ini, panitia mengajak kita semua melakukan disiplin Prapaskah dengan melakukan aksi Easter Dinner. Dalam aksi ini, kita diundang untuk mengumpulkan uang receh, uang koin, dan uang kecil lainnya selama 40 hari masa Prapaskah. Kita bisa kumpulkan uang receh setiap harinya di rumah masing-masing, dan setiap hari Minggu selama Minggu Prapaskah, kita kumpulkan uang receh tersebut ke gereja. Aksi ini mengajak kita dalam laku pertobatan untuk menghargai hal-hal yang receh. Banyak hal receh yang sudah Tuhan karuniakan, tetapi kadang manusia meremehkannya karena terlalu receh. Padahal, dari sanalah Tuhan membuka jalan untuk kita berkarya. Uang receh yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melanjutkan karya kasih Tuhan bagi beberapa misi bagi lembaga pendidikan di sekitar kita, termasuk lembaga pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Maka aksi ini pun mengajak kita untuk berziarah dalam iman. Kita yakin Tuhan memampukan kita untuk berkarya melalui hal-hal receh. Bersama kita bertumbuh di dalam iman melalui Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 2, 3, dan 4 diadakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 19.30. Wilayah 1 diadakan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 17. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya. Ikan cucut, ikan peda. Apa kabarnya Pak Sutri Dewasa Muda? Yuk datang ke Esmutdir tanggal 24 Februari jam 10 pagi di GKI Taman Aries bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon. Seperti tema kita, komunikasi sehat, pernikahan kuat. Tetap semangat meskipun kadang terasa berat. See you dan jangan telat. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu
untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mengingat penyertaan-Nya dalam hidup kita. Dia yang selalu hadir baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam pengharapan dan iman, mari kita nyalakan lilin Prapaskah sebagai keyakinan bahwa Kristus Sang Terang menuntun kita di masa pertobatan ini. Sambil kita puji, muliakan Dia, Sang Maha Kasih yang ilahi, sumber kasih dan rahmat. bersukacita di dalam Dia. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia. Kita bersuka di dalam Tuhan karena hari ini dan seterusnya adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita berdiri, kita bersama mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita nyanyikan ini sekali lagi. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Karena hari kemarin, hari ini dan seterusnya adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, saudara, saudari, teman-teman. Belum ada suaranya kedengarannya nih. Selamat sore. Selamat sore. Wah, terima kasih. Bagaimana rasanya sudah melewati tanggal 14? Ada yang lega, ada yang kayak senyum-senyum kecewa atau senyum-senyum puas. Mungkin kita berbeda-beda, tapi ya ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang lega, ada yang tidak lega, atau bahkan ada yang bingung, ada yang takut, mungkin juga cemas. Apa yang akan terjadi setelah ini? Kita mungkin nggak tahu. Ditambah lagi berbagai macam isu baru ya. Ibu-ibu pasti tahu nih, harga beras naiknya luar biasa, stoknya juga susah ya ibu-ibu ya. Kita mengalami berbagai macam perubahan. Dan bagaimana ke depannya kita pun tidak tahu. Namun di tengah ketidakpastian yang terjadi, ada satu yang pasti, kita masih punya pengharapan. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji akan keselamatan dan selalu menyertai kita. Kalau pada masa kampanye ya, semua orang bisa menebar janji, tapi apakah janji itu akan terrealisasi? Tapi janji Tuhan Allah kita tidak akan pernah gagal. Rabu Abu yang telah kita lewati juga tanggal 14 kemarin menjadi bukti nyata bahwa Allah menggenapi janjinya akan keselamatan bagi umatnya. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Apakah dalam kehidupan saudara dan saya selalu memiliki iman percaya bahwa Allah akan selalu menepati janjinya? Atau seringkali kita malah goyah? Bahkan kita tidak sadar atau tidak peka akan setiap pertolongan dan penyertaannya seperti janjinya. Mari kita sejenak merenungkannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat segala keinginan kami terpenuhi, rasanya mudah bagi kami untuk mengakui bahwa janji-Mu selalu nyata. Namun di saat hidup kami sulit, penuh ketidakpastian, kami pun terkadang juga sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, beri kami iman yang teguh, agar kami tetap percaya pada janji penyertaan-Mu dalam apapun situasi yang kami alami. Dan kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia ketika jalan hidup kami penuh tantangan dan cobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
ketika badai menyerangmu, mari kita ingat pelangi kasih-Nya selalu ada. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita yang telah mengakui dosa. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita semua. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekali lagi kita pujikan dengan penuh sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kiranya sukacita yang kita rasakan juga mengingatkan kita untuk selalu memegang teguh firman-Nya. Walaupun ketika badai menerpa,
dan cobaan datang mengganggu, karena janji Tuhan kita pegang teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Andaikan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa seluruh diri kami, seluruh kehidupan kami, dengan segala hal yang kami rasakan, dengan segala hal yang kami alami. Kiranya itu semua kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah pada hari ini kami boleh mencari kehendak-Mu lewat firman yang akan kami renungkan pada sore hari ini. Biarlah firman itu boleh berbicara kepada setiap kami, membentuk diri kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Kejadian pasal yang ke-9, ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat sore ya. Ini belum malam jadi belum mengantuk harusnya ya. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama sebuah kisah tentang Allah yang tak ingkar janji. Namun sebelumnya ketika tadi PL bertanya bagaimana tanggal 14 kemarin. Apakah ada yang puas? Apakah ada yang kecewa begitu ya? Kalau saya jujur saya kecewa. Kenapa? Karena 14 menjadi hari Valentine tanpa adanya perayaan gitu ya. Ini semacam kode mungkin untuk suami saya gitu ya. Sebenarnya walaupun sudah lewat 4 hari, mungkinkah lebih baik terlambat gitu ya daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu dan rekan-rekan, hari Valentine menjadi hari kasih sayang begitu ya. Di mana cinta dirayakan, di mana cinta diingat. Namun ada sebuah kata konon, kata yang lebih menyakitkan daripada kata putus. Ada sebuah kata yang lebih menyakitkan dibanding kata perpisahan. Nah, anak muda pasti tahu, apa itu katanya? Ghosting. Namanya aja ghost gitu ya, kayak hantu. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Gak tahu pulangnya kemana, gak tahu perginya kemana. Ghosting itu Bapak Ibu semua, buat kita yang baru paham gitu ya, baru kenalan sama istilah ghosting. Ghosting itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba gak ada, tiba-tiba pergi. Gak tahu perginya kemana, gak ada kabar, gak ada perpisahan, langsung hilang gitu aja, kayak ghost gitu ya, kayak hantu katanya begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, di dalam sebuah percintaan yang lebih menyakitkan dibanding perpisahan ternyata ghosting. Kenapa? Karena nggak jelas ini selesai atau tidak, berpisah atau tidak. Para anak muda pernah mengalami ghosting atau jangan-jangan jadi pelaku ghosting. Ya. Nah, yang senyum-senyum jangan-jangan pelaku gitu ya. Yang senyumnya paling lebar itu korban ghosting. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kalau putus gitu ya, selesai, sudah jelas. Dan biasanya ghosting ini akan meninggalkan harapan-harapan yang tak menjadi kenyataan. Iyalah, belum terwujud udah di ghosting. Harapan-harapannya menjadi tidak nyata dan janji-janjinya hanya sebatas kata. Buat orang-orang yang gak jelas, buat orang-orang yang selalu di ghosting, janjinya hanya akan menjadi kata-kata karena cuma diungkapkan tanpa pernah terlaksana. Itu sebabnya banyak orang suka bilang, udah deh gak usah janji, buktiin aja. Udah gak usah banyak janji, gak usah banyak ngomong, buktiin aja. Itu sebabnya ternyata pembuktian itu lebih penting dibandingkan dengan janji. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Allah yang berjanji. Bagaimana Alkitab menggambarkan tentang Allah yang berjanji kepada Nuh dan juga kepada keluarganya setelah peristiwa air bah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Allah hanya berfirman mengungkapkan janjinya kepada Nuh dan keluarganya? Kenapa Allah hanya mengungkapkan janjinya kepada Nuh dan keluarganya? Jawabannya jelas. Karena kitab Kejadian mengisahkan hanya yang tersisa adalah Nuh dan keluarganya. Dan juga hewan-hewan yang dia bawa gitu ya. Enggak ada manusia lain yang dikisahkan dalam kitab Kejadian pada peristiwa air bah. Di mana yang selamat hanyalah Nuh dan keluarganya. Itu sebabnya janji Allah diungkapkan hanya kepada Nuh dan keluarganya. Tapi kita perlu mengingat bahwa pada waktu itu Nuh dan keluarganya
serta semua hewan yang ada itu menjadi wakil dari manusia. Itu sebabnya walaupun hanya diungkapkan kepada Nuh dan kepada keluarganya, janji Allah bukanlah janji yang eksklusif. Tapi janji Allah adalah janji yang inklusif. Janji Allah adalah janji yang terbuka, disediakan, diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Kalau Allah janji menyertai perjalanan hidup Abraham, maka Allah juga janji menyertai perjalanan hidup kita. Kalau Allah janji memelihara kehidupan Nuh dan keluarganya, maka Allah juga janji memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Kalau Allah berjanji memberkati Nuh dan beranak cucu semua manusia di bumi ini, maka Allah juga janji memberkati kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, janji Tuhan bukanlah janji yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi janji Tuhan menjadi janji yang inklusif. Janji yang terbuka kepada siapapun, ditawarkan secara bebas kepada siapapun tanpa terkecuali. Bahkan kitab Kejadian mengatakan bahwa bukan hanya kepada Nuh dan keluarganya, tetapi juga kepada yang lain. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Itu artinya janji Allah bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua ciptaan. Janji Allah untuk memelihara bukan hanya untuk memelihara manusia, tetapi juga untuk memelihara ciptaan yang sudah Dia ciptakan. Itu sebabnya janji ini Bapak Ibu semua menjadi janji yang terbuka, diberikan tanpa terkecuali. Semua menerima janji ini. Tapi janji yang terbuka ini bukanlah janji yang murah. Sehingga janji itu menjadi janji yang murahan, lalu obral janji. Janji yang Allah tawarkan memang janji yang inklusif, terbuka, tapi bukan janji yang murah. Bukan janji yang diobral. Apa-apa janji. Janji satu belum selesai, udah ada janji yang lain gitu ya. Janji lagi, janji lagi, janji lagi. Yang akhirnya yang terjadi adalah obral janji. Dan perilaku obral janji adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia hanya mengungkapkan tanpa pernah berusaha untuk mewujudkan. Itu sebabnya tadi dibilang, jangan berani janji kalau nggak bisa mewujudkan. Karena ini akan terjebak pada sebuah sikap obral janji yang hanya mengungkapkan janji tanpa pernah ada upaya untuk mewujudkan. Dan sikap obral janji juga menunjukkan sebuah inkonsistensi, ketidakkonsistenan antara ucapan dan perbuatan. Ucapnya manis, perbuatannya asem gitu ya. Janjinya ini, tapi yang dilakukan tidak ada. Itulah orang-orang yang suka obral janji. Jangan-jangan kita adalah juga orang-orang yang suka obral janji. Jangan-jangan kita adalah juga orang-orang yang suka mengobral janji. Bilang janji ini, janji itu. Janji yang manapun kita ungkapkan tanpa pernah ada upaya untuk mewujudkan. Mungkin juga kita sering ketemu orang-orang yang suka obral janji. Janji gitu ya, akan dipromosikan, tapi gak dapat promosi. Atau kita juga jadi orang yang korban-korban obral janji dari anak-anak kita. Janji mau datang, gak datang-datang. Janji mau pulang, gak pulang-pulang. Janji pulang jam 7, pulangnya jam 11 gitu ya. Kita jadi orang-orang yang menjadi
korban dari obral janji tersebut. Dan berikutnya Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa janji Allah adalah janji yang inklusif, janji yang terbuka, maka yang kedua, janji Allah adalah janji yang punya sifat kekal. Janji Allah itu bersifat kekal. Dalam ayat 16 dikatakan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Tidak hanya inklusif, tapi janji Allah juga kekal. Itu berarti janji Allah tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Allah tidak dipengaruhi oleh apapun sehingga ia mengalami perubahan, termasuk tidak dipengaruhi oleh keadaan manusia. Janji Allah tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kalau janji Allah dipengaruhi oleh keadaan manusia, manusia kan suka sekali berubah. Hari ini tobat, besok kumat, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Kalau janji Allah dipengaruhi oleh keadaan manusia, capek banget Allah ya, revisi lagi. Itu ibarat mahasiswa yang lagi nyusun skripsi berulang kali revisi ke dosennya. Revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Bapak Ibu, itu sebabnya Allah mengatakan bahwa janjinya adalah janji yang kekal, tidak pernah berubah. Janji itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, termasuk oleh keadaan manusia. Coba kita manusia. Bukankah janji kita adalah janji yang mudah berubah? Janji mau pelayanan. Dapat promosi, sibuk dikit langsung bilang, maaf gak bisa pelayanan. Janji mau datang ke gereja. Hujan dikit bilang, aduh maaf gak bisa ke gereja. Janji mau kasih sesuatu ke orang lain, tiba-tiba orangnya berubah gitu ya, orangnya jadi nyebelin. Gak jadilah, dia udah nyebelin. Dan sering kali janji kita dipengaruhi oleh keadaan. Janji kita dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada. Itu sebabnya janji manusia bukanlah janji yang kekal. Tetapi janji Allah adalah janji yang kekal, tidak pernah berubah. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada sebuah tanda yang menunjukkan tentang janji Allah yang kekal ini. Janji Allah yang kekal dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Kejadian kita pada hari ini. Itu sebabnya Allah mengungkapkan bahwa janji yang kekal ini akan disertai dengan tanda yang kelihatan, yakni busur di awan. Busur di awan, para penafsir menerjemahkan busur di awan itu sebagai pelangi. Busur di awan dilihat sebagai pelangi. Jika kita lihat Bapak Ibu semua, pelangi itu tidak pernah hadir di dalam panas terik. Pelangi itu tidak pernah hadir di cuaca yang cerah. Tidak pernah hadir ketika cuaca baik-baik saja. Tetapi pelangi hadir ketika cuaca setelah hujan, setelah kegelapan, setelah guntur, setelah petir. Pelangi tidak pernah datang tiba-tiba tanpa ada hujan, tanpa ada kegelapan, tanpa ada kengerian, tanpa ada kegentaran yang digambarkan lewat hujan. Itu sebabnya lagu kita mengatakan habis hujan tampak pelangi. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan pada hari ini terkait dengan busur yang menggambarkan tentang janji Allah yang inklusif dan kekal itu? Bahwa janji Allah secara jelas tidak meniadakan yang namanya hujan. Janji Allah tidak meniadakan hujan.
Tapi janji Allah mengatakan habis hujan akan ada busur. Habis hujan akan ada pelangi. Allah tidak pernah berjanji meniadakan penderitaanmu. Allah tidak pernah berjanji meniadakan persoalanmu, meniadakan pergumulanmu, meniadakan kesusahanmu. Tidak pernah. Tetapi janji Allah nyata bahwa ketika di dalam kesusahanmu, aku pun ada. Dan habis itu akan ada pelangi yang indah. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan yang namanya kegelapan itu. Kegentaran, kengerian gitu ya. Tetapi Tuhan janji. Lewat hujan, lewat kegentaran, lewat kengerian, lewat segala macam peristiwa buruk yang kita alami, ada kebaikan Allah. Ada keindahan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Ada hal baik yang Allah berikan. Dan hal baik ini diberikan secara inklusif. Diberikan tanpa terkecuali. Dan hal baik ini diberikan sifatnya kekal. Tidak berubah. Jadi penderitaan apapun yang kita jalani hari ini, lihatlah bahwa ada busur Allah. Itu sebabnya ada 3 hal yang mau kita lakukan sama-sama dalam rangka merenungi tentang janji Allah. Hal yang pertama adalah mari kita belajar untuk mencari, menemukan janji Tuhan atas hidup kita. Apa yang mau dipegang kalau kita nggak tahu apa janji Tuhan? Apa yang mau dipegang kalau kita nggak pernah tahu apa janji Tuhan buat hidup kita? Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? Apa yang Tuhan katakan tentang keluarga kita? Apa yang Tuhan katakan tentang segala pergumulan kita kalau kita nggak pernah tahu? Itu sebabnya temukan janji Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Cara nemuinya di mana? Jelas janji Tuhan tertulis secara lengkap di dalam Alkitab. Itu sebabnya milikilah kerinduan untuk selalu menemukan janji Tuhan. Jangan cuman kata Bapak Pendeta, jangan cuman kata Ibu Pendeta. Kata Bapak Pendeta, Tuhan itu akan menyembuhkan saya. Tapi pegang apa kata Tuhan. Maka temukan. Cari janji Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya janji itu yang kita pegang. Apa yang Tuhan ungkapkan. Bukan apa yang diungkapkan oleh Ibu Pendeta. Tapi apa yang Tuhan ungkapkan, itulah yang kita pegang. Dan yang kedua, miliki yang namanya kesabaran. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Nuh saja menunggu sekian lama ketika dia mempersiapkan bahtera. Mana nih Tuhan, katanya mau ada air bah. Ini udah bangun nih ya. Tapi enggak ada nih tanda-tandanya. Ramalan cuaca BMKG juga enggak ada gitu ya. Kalau dulu ada BMKG gitu ya. Enggak ada ini. Tapi dia tetap setia menanti janji Tuhan yang mau menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan ketika air bah datang semakin naik, Nuh saja sabar menunggu air bah itu surut. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu kita baca Alkitab kita secara keseluruhan, Nuh itu berulang-ulang kali menerbangkan burung untuk lihat udah surut belum. Itu sebabnya janji Tuhan itu perlu dinantikan dengan kesabaran. Baru setelah surut, Nuh menikmati janji Tuhan. Maka sabar menantikan janji Tuhan. Karena mana tahu di masa hujan ini Tuhan sedang membentuk kita.
Di masa penderitaan ini Tuhan tengah mengajarkan kita. Setelah kita berhasil belajar, setelah kita mendapatkan suatu pengajaran, maka kita menikmati janji Tuhan. Maka bersabarlah. Dan yang ketiga, tetaplah memiliki iman. Karena iman yang memampukan kita untuk tetap berpengharapan. Kehilangan iman akan membuat kita kehilangan masa depan. Orang yang tidak punya iman tidak punya masa depan karena tidak punya pengharapan. Itu sebabnya milikilah iman agar kita dapat tetap melihat masa depan kita, masa depan yang Tuhan sediakan buat kita. Bagaimana cara melihat masa depan kalau kita tidak punya iman? Orang yang beriman tahu masa depannya seperti apa. Orang yang punya iman tahu bahwa janji Tuhan seperti apa untuk hidupnya, masa depannya seperti apa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Itu sebabnya iman memampukan kita untuk melihat masa depan dan juga merasakan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa untuk tetap terus menerus menganalisis diri kita. Menganalisis diri kita, melihat diri kita. Siapakah yang sesungguhnya suka ghosting? Bukankah kita yang seringkali mengghosting Tuhan? Bukankah kita yang seringkali tiba-tiba ngilang dari Tuhan? Janji Tuhan puasa Prapaskah ini baru seminggu udah lupa sama janjinya. Janji Tuhan mengalami pertobatan baru 2 minggu udah lupa apa janjinya. Bukan Tuhan yang ghosting kita, tapi sering kali kita yang mengghosting Tuhan, ngilang tanpa kabar. Nggak nepatin janji kita yang sering kali kita ungkapkan dan tidak kunjung menjadi kenyataan. Coba cek hari ini bagaimana relasi kita dengan Allah. Yang sering melanggar janji itu siapa? Allah atau kita? Ketika Allah tidak ingkar janji pada kita, masihkah kita mau ingkar janji kepada Allah? Kiranya kita senantiasa hidup memegang janji Tuhan dan setia melakukan janji kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita disempurnakan oleh Allah sendiri. Karena Ia adalah Allah Maha Pengasih, Allah Sang Pemberi Pengampunan, yang dengan rela menawarkan keselamatan bagi umat manusia yang sejak mula membuka tangannya untuk keselamatan kita. Tangannya sudah terulur bagi kita, meski kita selalu pergi menjauh dan menjauh mencari yang fana di dunia ini. Ia mengejar kita untuk kembali ke dekapan tangannya. Keselamatan yang dari Allah akan memberikan harapan yang baru bagi hidup kita. Tapi, apakah kita mau kembali ke dalam dekapan janji keselamatannya yang tak pernah Ia ingkari?
Ya saudara, seperti firman Tuhan dan video tadi, kita melihat dan kita percaya bahwa janji Allah akan keselamatan dan penyertaan tidak akan berhenti, kekal. Tapi bagaimanakah dengan saudara dan saya merespon janji itu? Apakah kita malah menjauhi keselamatan itu? Malah kita mengghosting Allah? Mari kita datang kembali dalam apapun kondisi kita saat ini. Dalam kondisi tersulit sekalipun. Karena dialah yang paling mengerti persoalan yang kita hadapi. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini dengan sebuah keyakinan. Dia selalu pegang janjinya sekarang dan selamanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janji. Bagi orang percaya, mujizat itu nyata. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita hadapi, Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, Persoalan yang kita alami. namun satu yang dia minta agar kita percaya. Namun satu yang dia minta agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi Sampai nyata. mujizat menjadi nyata. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu memegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, Bagi orang percaya, mujizat nyata. mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Persoalan yang sedang terjadi. dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, Persoalan yang kita alami. namun satu yang dia minta agar kita pun percaya. Namun satu yang dia minta agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi nyata.
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sehubungan dengan adanya pengembangan pelayanan untuk Komisi Kaum Muda di GKI Taman Aries, maka mulai tanggal 1 Februari 2024, Saudari Ferantinia Perpitasari Telnoni atau Vera bergabung ke GKI Taman Aries untuk menjadi tenaga pelayanan gerejawi kaum muda GKI Taman Aries. Kami persilahkan Saudari Vera untuk maju ke depan memperkenalkan diri kepada jemaat. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Kurang semangat sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes ya harusnya ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan, saya Ferantinia Perpitasari Telnoni, Bapak Ibu bisa panggil saya Vera atau Kak Vera. Nanti kalau kita berjumpa di sekitaran gereja atau di luar gereja juga kita boleh saling sapa menyapa ya Bapak Ibu ya. Saya bergabung di GKI Taman Aries dan saya akan melayani di Komisi Kaum Muda bersama dengan teman-teman youth. Dan keseharian saya selain berpelayanan di sini juga saya adalah seorang pendidik Bapak Ibu. Saya adalah seorang guru. Saya mengajar di SMPK Penabur Kota Wisata Cibubur. Jauh ya Bapak Ibu ya, di Cibubur. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau jalan-jalan ke Cibubur, jangan lupa kontak saya, kita boleh meet up, boleh ketemu ngobrol-ngobrol kali ya, makan bareng. Ya, saya mengajar di sana dari tahun 2021, kemudian saya lulusan dari STFT Jakarta, masuk tahun 2014, lulus tahun 2018. Setelah itu saya juga setelah selesai dari STFT Jakarta, saya sempat berpelayanan juga di GKI Diponegoro, Surabaya selama 2 tahun. Di sana saya mendampingi komisi anak. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ingat kejadian tahun 2018, ada beberapa gereja di Surabaya yang pernah dibom. Salah satu gerejanya itu adalah tempat saya berpelayanan. Jadi pada saat itu saya juga mendampingi anak-anak dalam proses pemulihan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya ini dulu saja. Saya ada di daerah Jakarta Barat dari hari Jumat malam atau enggak dari hari Sabtu ke hari Minggu. Hari Senin sampai Jumatnya, sampai Jumat sorenya saya di Cibubur gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja, kalau kita bertemu saling sapa ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar janji.
Engkau selalu memegang janji-Mu dengan teguh. Janji-Mu adalah janji yang kekal untuk setiap kami. Itu sebabnya ajarlah setiap kami untuk kami selalu mencari janji Tuhan, untuk kami senantiasa sabar menantikan, untuk kami juga senantiasa menganalisis diri kami, mendalami diri kami, untuk kami menelusuri diri kami, dan juga untuk kami senantiasa memiliki iman, berpengharapan akan janji Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin ada dari setiap kami tengah mengalami hujan di dalam hidup ini, tengah mengalami persoalan, tengah mengalami pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan setiap kami. Tuhan juga menuntun kami berjalan di hujan ini, agar kami boleh menikmati busur yang indah yang Kau sediakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang tengah menanti janji Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Mereka yang tengah sakit, mereka yang tengah bergumul akan kehidupan mereka yang tengah bergumul akan kehidupan pekerjaan, mereka yang tengah bergumul akan kehidupan pendidikan, juga setiap mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan anak dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam setiap pergumulan ini. Kami yakin dan percaya janji Tuhan yang indah tersedia untuk setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah setiap pengurus, terkhusus berkatilah panitia Paskah di dalam masa raya Paskah ini. Biarlah Tuhan berikan mereka selalu kesehatian, berikan mereka juga kreativitas, agar setiap hal yang direncanakan, setiap hal yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biarlah umat boleh senantiasa bertumbuh, memberi diri untuk senantiasa melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Kak Vera yang bergabung bersama dengan GKI Taman Aries. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan sertai setiap hal yang akan dilakukannya bersama dengan youth. Tuhan berkati setiap hal. Biarlah itu boleh menjadi berkat dalam kehidupannya dan pelayanannya boleh menjadi pelayanan yang menggembirakan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya pemimpin yang terbaik yang Tuhan sediakan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negara ini. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam menghayati akan janji dan pimpinan Tuhan yang akan selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan selama pelayanan persembahan. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia.
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Marilah kita senantiasa memegang janji Allah dan mewujudkan janji kita kepada Allah dan juga sesama. Kini marilah kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetap
Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan, beritakan keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Tergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan, kita percaya terjadi. Kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan, teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan, berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Pergilah, wartakan, berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sore ini sudah selesai, namun di depan telah tersedia ruang komunal. Kami undang umat untuk menikmatinya sambil beramah tamah di depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.